Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman kelas 5B tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Farid Ardiansah selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga menunaikan tugas dalam mata kuliah Etika Profesi ini, yakni akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membentuk etika dalam organisasi atau pembentukan etika dalam organisasi? Oke teman-teman semuanya, sesuai dengan yang saya sebutkan, di sini kan yang akan saya jelaskan terdiri dari beberapa hal. Yakni sebelum kita tahu bagaimana sih cara membentuk etika dalam organisasi itu, maka kita harus ketahui dasarnya. Nah, sesuai dengan mungkin yang telah saya sebutkan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, dalam memahami sesuatu yang kemudian itu sifatnya lebih luas, kita harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, yang pertama, saya akan menjelaskan urut. Yang pertama, apa sih pengertian etika itu? Kemudian apa sih pengertian organisasi itu? Dan bagaimana sih etika dalam organisasi? Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana cara membentuk etika dalam organisasi yang kemudian itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam berkehidupan di organisasi. Oke, teman-teman semuanya, apa sih etika itu? Mungkin ketika kita berbicara tentang etika, secara refleks kita akan mengingat, kita akan teringat sebuah tindakan yang mana itu baik atau buruk. Namun kadang-kadang teman-teman ini ketika mendengar kata etika langsung terbesit atau teringat, wah, etika ini sesuatu hal yang buruk. Ketika teman-teman yang lain melakukan hal yang jelek atau hal yang buruk, maka secara spontanitas teman-teman akan, wah, etikanya nih buruk gitu kan. Nah, itu merupakan sebuah pemahaman kita di awal. Namun alangkah lebih baiknya kita pahami secara definisi dan juga secara teoritisnya, teman-teman. Sebenarnya berasal dari literatur yang saya baca, yakni etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan memiliki arti karakter. Nah, sifat atau disposition. Mudahnya, dari berbagai istilah tersebut teman-teman, yakni bagaimana seseorang diminta untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Ini menurut Nasution tahun 2016. Jadi bisa dibilang kalau misalkan etika itu muncul daripada apa ya? Muncul secara spontanitas. Baik itu yang muncul sikapnya baik ataupun buruk itu juga termasuk dalam etika. Nah, itu kemudian makna dari etika. Selain daripada definisi tersebut, teman-teman, yang telah dijelaskan saya tadi, bahwasanya satu pendapat dari tokoh yang menyatakan bahwa pengertian etika itu di sini lebih kepada sebagai ilmu atau bagian daripada pemikiran filsafat yang kemudian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, etika itu bersifat rasional. Rasional itu bisa difikirkan, bisa diangan-angan. Artinya, benar-benarnya bergantung pada hasil pemikiran manusia atau rasionalitasnya gitu. Jadi hasil pemikiran. Kemudian digunakan untuk memikirkan atau pemikiran yang kritis. Diatur dan dibahas secara sistematis, dibahas secara mendasar, kemudian merupakan hal yang bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma yang kemudian hal ini menjadi acuan nanti ketika kita bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengertian organisasi. Nah, ini tidak asing sih kalau menurut saya, karena di sini juga banyak teman-teman yang ikut dalam organisasi. Namun, mungkin daripada teman-teman mengira-ngira, saya akan menyebutkan dari berbagai definisi dari berbagai tokoh. Satu aja mungkin biar tidak lama-lama. Menurut James de Money, bahwasanya organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan besarnya. Karena kita memang sudah berkecimpung dalam dunia organisasi, organisasi itu merupakan perkumpulan dari lapisan masyarakat, dari berbagai karakter orang yang kemudian bersatu dalam wadah, kemudian dituntut untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk mencapai suatu tujuan yang mana itu merupakan tujuan kebersamaan. Itu merupakan organisasi. Lalu bagaimana sih etika dalam organisasi? Begini kira-kira. Organisasi itu kan perkumpulan dari berbagai perspektif, dari berbagai orang yang memiliki daya pandang yang berbeda-beda. Bagaimana nanti dalam organisasi itu dari berbagai kumpulan orang itu mencapai tujuan, tentunya harus di sini memunculkan sikap yang saling memahami, saling mengerti,
saling membantu satu sama lain sehingga nanti tercapainya tujuan tersebut. Ini merupakan standar dari etika. Nilai-nilai atau aturan etika dalam suatu organisasi kemudian diungkapkan atau dituangkan ke dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Ini kadang-kadang ada organisasi yang memiliki aturan bahwasanya setiap anggota dalam organisasi ini harus mengikuti kode etik lah istilahnya, harus memiliki aturan ini. Kemudian ini merupakan etika yang kemudian cara bagaimana nanti etika itu dibentuk dalam organisasi. Nah, kemudian aturan inilah yang kemudian mengatur seseorang untuk bertindak, bersikap dengan orang lain di dalam organisasi tersebut dan maupun dengan masyarakat dalam maupun di luar organisasi tersebut gitu. Nah, dengan adanya aturan di sini bagaimana nantinya terciptanya lingkungan yang baik, yang aman, tentram, damai dan seterusnya. Sudah banyak organisasi yang mengatur kehidupan individu maupun kelompok, teman-teman. Dan juga bisa diartikan etika dalam organisasi ini merupakan bagaimana organisasi tersebut mewujudkan atau mendorong seseorang untuk berbuat, bertindak atau melakukan sesuatu yang dinilai baik atau buruk atau benar atau tidaknya gitu. Nah, terkadang seorang itu dibentuk dan terbentuk karena aturan atau nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Nah, ketika udah ada aturan di lingkungan kita, ya mau tidak mau kita harus menaatinya. Nah, baiknya tanpa aturan tersebut kita bisa melakukannya. Kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang diharapkan gitu. Tanpa ada aturan. Singkatnya begini, langsung bagaimana sih membentuk etika dalam organisasi? Tentunya dalam membentuk etika dalam sebuah organisasi yang kemudian tergolong sangat sulit juga karena memang terdapat beberapa unsur, terdapat beberapa masyarakat atau terdapat beberapa orang yang kemudian memiliki daya pandang yang berbeda-beda dituntut untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini saya selaku penulis dan juga pemateri dalam kesempatan ini, saya melakukan analisis dari berbagai sumber literatur dan saya mencoba untuk bagaimana sih nantinya pola yang baik, pola yang teratur, dan juga tentunya pola yang sistematis dalam membentuk etika dalam sebuah organisasi. Di sini juga organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat menanamkan dan berpedoman terhadap etika dan norma-norma yang dimilikinya. Dalam artian bagaimana sih organisasi ini memunculkan kader-kader yang mana kader tersebut memiliki karakter yang kemudian tidak bertentangan dari hal-hal yang negatif. Nah, tentunya ini sebuah cara yang nantinya bagaimana terbentuknya etika di lingkungan organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, pahami dulu organisasinya. Kenapa harus memahami dulu organisasinya? Ini merupakan langkah awal karena dengan cara memahami organisasi kita, maka kita akan tahu bahwa apa yang kurang dalam organisasi ini. Aturan-aturan apa yang kemudian harus kita lakukan di dalam organisasi ini. Kemudian budaya apa yang ada di dalam organisasi ini. Nah, setelah itu usulan yang akan diberikan, maka dari itu kita akan tahu bahwa apa yang kurang. Kemudian usulan yang akan diberikan sesuai dengan budaya organisasi dan membuka jalan dalam pembentukan etika ke depannya atau selanjutnya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu kekurangannya apa, maka kita buatkan peraturan dengan cara memahami organisasi ini. Kemudian setelah itu yang kedua, upaya yang selanjutnya yakni membentuk sebuah kode etik. Nah, kemudian kode etik ini dalam hal ini ya, sistem norma, nilai, atau aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik dan apa yang tidak benar dan apa yang tidak baik dan apa yang baik gitu. Sehingga dalam kode etik ini menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari. Hal inilah yang kemudian menjadi awal mula dari pembentukan suatu etika dalam organisasi. Salah satu pernyataan menyatakan bahwasanya sebuah kode etik, sebuah kode yang efektif adalah perwujudan dari nilai-nilai dalam suatu organisasi. Yang kemudian itu disebut sebagai kode etik. Agar dapat berfungsi dengan semestinya, ada beberapa hal yang kemudian persyaratan dalam kode etik. Pertama, kode etik harus menjadi hasil self-regulation atau pengaturan diri dari profesi atau dalam organisasi. Yang kedua, agar kode etik dapat berfungsi maksimal, pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Nah, ini yang kemudian pengawasan ini harus tetap dilakukan manakala nanti dalam kode etik. Kode etik itu kan aturan-aturan yang kemudian
berlaku dalam sebuah organisasi, dalam instansi atau dalam lembaga yang kemudian itu terbentuk secara tertulis. Nah, pentingnya pengawasannya di sini, manakala nanti ada yang terhindar atau tidak melakukan kode etik yang kemudian sudah ditentukan. Nah, kode etik pada hakikatnya merupakan kaidah pembatas dan petunjuk untuk berperilaku agar tindakan satu pihak sesuai dengan harapan pihak lain dalam instansi atau dalam organisasi. Nah, itu yang kemudian nanti etika ini mempermudah kita untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, menurut Frankl ada beberapa tujuan dibuatkan kode etik, yakni yang pertama, sebagai petunjuk moral yang jelas untuk anggota suatu organisasi profesi itu sendiri. Kedua, merupakan dokumen legal yang akan mengontrol perilaku anggota organisasinya. Ketiga, kode etik akan melindungi anggota dari kejahatan atau penipuan. Keempat, merupakan struktur legitimasi yang membolehkan organisasi dalam menunjukkan cara kerja konsistennya terhadap norma sosial. Nah, kemudian agar kode etik ini dapat dilaksanakan dengan baik, akan diterapkan dengan baik, maka harus melalui beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan kode etik. Nah, dalam pelatihan ini kan terkadang pimpinan dengan manajer, dengan HRD, dengan karyawan itu kan memiliki ruang memiliki sekat yang berbeda-beda. Kemudian dengan ada pelatihan ini bagaimana nantinya dalam perusahaan itu, dalam organisasi itu antara pimpinan dengan anggota itu kemudian bisa bisa bersatu gitu. Dalam artian tidak ada sekat di sana agar nantinya terciptanya sebuah lingkungan yang kondusif. Kemudian komisi kode etik. Nah, terus di sini juga harus menyusun konsep kebijakan etik. Tugasnya dari komisi ini menyusun konsep kebijakan etik. Nah, bagaimana nantinya dalam aturan atau kode etik itu memunculkan sebuah nilai-nilai yang kemudian akan berdampak baik, yang kemudian juga akan diterapkan oleh para anggotanya. Kemudian yang ketiga, penasehat etik. Tentunya hal ini harus dilakukan manakala nanti ada pelanggaran etik, harus dilakukan nasihat dan seterusnya, pembimbingan dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, karena ini merupakan keterbatasan daripada diri saya sendiri. Manakala nanti ada ingin dipertanyakan, mari kita diskusikan di Google Classroom, dan manakala nanti tidak efektif, mari kita diskusikan secara langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.